Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau lihat sesuatu yang cukup personal ya dari Stephen R. Covey. Ada di epilog buku Principle Centered Leadership. Judulnya Memancing di Sungai Kehidupan atau Fishing the Stream. Nah, misi kita simple aja. Kita gali yuk apa sih makna metafora ini dan gimana ini bisa bantu Anda juga gitu kan buat navigasi tantangan sehari-hari di kerjaan atau pribadi. Pernah nggak sih Anda merasa kayak wah lagi usaha mancing nih tapi kok airnya berubah terus? Entah pasar, industri atau ya dinamika keluarga sekalipun. Oh, sering banget itu. Dan Covey, ya dia pakai analogi ini bagus sekali menurut saya. Buat nggambarin interaksi kita sama realitas. Lingkungan itu dia sebut sungai, sifatnya ya gitu, dinamis, kadang nggak ketebak. Kunci suksesnya, kata Covey, itu seberapa kita bisa selaras sama arus sungai itu. Tapi, nah ini penting, sambil tetap pegang prinsip inti kita. Kayak kompas gitu ya. Kompas ya? Jadi bukan soal ngendaliin sungainya. Bukan ngendaliin. Lebih ke menavigasinya dengan bijak. Gitu sih intinya. Oke, menarik. Coba kita bedah deh. Sungai sama memancing ini maksudnya apa ya secara kiasan gitu? Oke, jadi sungai itu ya lingkungan eksternal kita. Pasar, industri, tren sosial, komunitas, bahkan keluarga. Pokoknya yang di luar kita dan terus bergerak, ya kan? Terus bergerak. Oke. Terus memancingnya. Nah, memancing ini upaya kita buat sukses di tengah kondisi itu. Tapi bukan cuma ngejar hasil loh. Lebih ke kemampuan kita buat baca situasi. Paham ikannya. Maksudnya kebutuhan pelanggan, dinamika pasar, tantangan apa yang ada. Terus, ya adaptasi, cerdas dan berkelanjutan. Adaptasi cerdas. Nah, Covey kan kasih 2 aturan dasar tuh buat memancing. Katanya simple, tapi dalam. Apa aja itu? Iya, simple tapi wah ini fundamental banget. Aturan pertama, nilai atau prinsip inti bersama itu harus jadi panduan utama. Kayak jangkar lah di arus deras. Jangkar ya? Oke. Aturan pertama, prinsip inti. Terus? Semua yang lain, strategi, struktur, sistem, skill, gaya kepemimpinan, itu harus ngalir dari prinsip inti tadi. Dan harus sesuai juga sama realitas sungainya. Jadi jelas banget urutannya. Prinsip dulu, baru praktek. Jangan kebalik. Seringnya kita kan fokus ke prakteknya, tapi fondasi prinsipnya goyah. Prinsip di atas praktek. Nah, ini nyambung ke cara memancing nih. Reaktif versus proaktif. Bedanya gimana tuh? Kalau reaktif tuh kayak lempar umpan, terus nunggu aja gitu ya. Haha, iya persis. Kayak pasrah nunggu dimakan umpannya. Pasif banget. Pasif ya. Nah, kalau proaktif, Nah, proaktif ini yang seru. Dia aktif baca air. Maksudnya analisis situasi, dia usaha keras pahami ikannya, apa sih maunya pasar, trennya lagi kemana, terus dia pilih posisi terbaik, bahkan sampai Covey bilang berlutut agar tak terlihat. Artinya ya terus belajar, observasi, adaptasi, tapi nggak perlu gembar-gembor gitu. oh diam-diam belajar dan adaptasi ya. Betul. Kata Covey, pemancing ahli itu lebih banyak ngamatin daripada sekedar niru atau cuma lihat hasil di permukaan aja. Oke. Jadi kuncinya pengamatan sama adaptasi. Terus gimana kita tahu kapan mesti adaptasi sama tren atau perubahan arus sungai? Kan nggak semua harus diikutin juga ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya itu, lihat tren tadi lewat kacamata prinsip inti kita, bukan sekedar kacamata struktur atau kebiasaan lama. Tanya deh, perubahan ini peluang atau ancaman buat nilai dan tujuan kita. Kalau sungainya belok ngejauhin produk andalan Anda, ya itu ancaman kan? Bisa jadi ancaman. Tapi kalau arusnya malah menuju teknologi baru atau kebutuhan pasar yang sejalan sama prinsip Anda, nah itu peluang. Oke, peluang. Masalahnya, seringkali ya kayak Anda bilang tadi, kita kejebak kacamata lama. Struktur, birokrasi, cara pikir, usang, jadi nggak lihat peluang atau ancaman sebenarnya. Fleksibel itu penting banget. Contohnya GM itu loh, Covey cerita. Mereka tahu ada tren mobil kecil dari Jepang. Tahu banget. Oh iya, terus? Tapi sistem internal mereka, misalnya kompensasi, masih aja ngedorong produksi mobil besar yang udah nggak relevan. Akhirnya ya gitu deh, gagal adaptasi. Terlalu banyak barang bawaan masa lalu. Wah, ngeri juga ya. Kalau sistem internal malah jadi penghambat. Contoh GM itu kuat banget. Ngomong-ngomong soal baca situasi, tadi ada nyinggung soal cara interaksi juga ya. Soal sentakan kail. Ah iya, itu analogi yang saya suka banget. Buat kepemimpinan, hubungan antar manusia, Covey kan kutip nasihat pemancing ahli tuh. Pas ikan gigit, jangan disentak keras-keras kailnya. Jangan disentak keras.
Terus kemana? Cukup angkat ujung joran pelan-pelan, kencangkan senarnya. Artinya apa? Dalam manajemen atau interaksi, jangan bereaksi berlebihan, perlu sentuhan lembut, timing yang pas, respons yang terukur. Bukan reaksi emosional yang kasar gitu. Butuh sabar dan peka. Sentuhan lembut ya, bukan reaksi kasar. Dalam juga Dan kayaknya semua ini ujung-ujungnya ke filosofi yang lebih gede lagi ya. Mending ngajarin orang mancing daripada cuma ngasih ikan. Nyambung banget ke situ ya. Tepat sekali. Itu inti pemberdayaan jangka panjangnya. Kofi kasih contoh bagus soal transformasi organisasi restoran. Awalnya tuh terpusat banget, semua dikontrol dari atas. Kaku. Oke, terus gimana? Terus mereka komitmen buat ngajarin manajer mereka mancing. Maksudnya kasih otonomi lebih, tanggung jawab lebih ke manajer di lapangan, dilatih, sistem insentifnya diubah biar menghargai pengembangan tim, bukan cuma profit sesaat. Wah, itu butuh perubahan besar pasti ya. Iya, makan waktu, butuh perubahan budaya yang nggak gampang. Tapi hasilnya, kapasitas organisasi jadi jauh lebih kuat, lebih adaptif. Ini bukan perbaikan kosmetik doang, tapi benar-benar bangun kapasitas dari dalam. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, memancing di sungai kehidupan ala Covey ini intinya soal navigasi proaktif. Dasarnya prinsip inti yang kuat, terus belajar terus baca lingkungan, adaptasi dengan bijak, pakai sentuhan yang pas, dan yang penting banget, berdayain diri sendiri dan orang lain buat jangka panjang. Gitu ya? Persis. Jauh dari sekedar pasif nungguin atau reaktif sama arus. Sip. Nah, ini mungkin buat Anda renungkan ya. Coba pikir deh, sungai spesifik apa sih yang lagi Anda pancing sekarang ini? Di karir, bisnis, atau mungkin kehidupan pribadi? Udah beneran proaktif belum baca arusnya, paham dinamikanya, dan yang paling penting nih, alat pancing Anda, strategi, kebiasaan, pola pikir, itu udah selaras belum sama prinsip inti Anda, dan sama realitas sungai yang terus berubah itu? Pertanyaan bagus tuh buat kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan dari catatan pribadi Stephen Covey ini. Semoga metafora memancing ini bisa kasih perspektif baru ya buat navigasi Anda di sungai kehidupan masing-masing. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.